Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai tata cara penulisan kurikulum vitae dan portofolio. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aji Arifian dengan NIM 2404050034 dari Prodi Fisika. Oke, kenalin nama aku Lutfi, terus tadi tim aku 2440 90 141 dan tadi pendidikan biologi. Saya Adrian Pratama, NIM 240404039, Prodi Pendidikan Fisika. Saya Selian Fatmawati dengan NIM 24040038 dari Prodi Pendidikan Fisika. Aku Nadia Nunasia, NIM akhir 104 dari Pendidikan Biologi ITE. Aku Anissa Sati Nugraini dengan NIM 131 dari Pendidikan Biologi. Saya Ati Pembunuh Sandi dengan NIM 2404090124 dari Pendidikan Biologi. Saya Gani Dwi Amalia Akhirnya dengan NIM 24040900134 Pendidikan Biologi ITE. Nama saya Vira Anggraini dengan NIM 2404090127 dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya Nasma Mirisna Putri dengan NIM 24040909095 Pendidikan Biologi ITE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Nur Insani dengan NIM 24040901024. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tata cara pembuatan CV atau portofolio. Yang pertama, pengertian CV dan portofolio. CV atau kurikulum vitae adalah dokumen yang merangkum latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, dan pencapaian seseorang. CV biasanya digunakan dalam konteks pencarian kerja dan berfungsi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kualifikasi seseorang kepada calon pemberi kerja. Lalu, pengertian portofolio. Portofolio adalah kumpulan contoh karya atau proyek yang menunjukkan kemampuan dan keahlian seseorang dalam bidang tertentu. Portofolio sering digunakan oleh profesional kreatif seperti desainer, penulis, atau seniman untuk mendemonstrasikan hasil kerja mereka. Yang kedua adalah perbedaan CV atau portofolio. CV adalah dokumen yang berisi ringkasan kualifikasi, pengalaman kerja, pendidikan, dan keterampilan seseorang. Ini seperti resume yang lebih rinci. Tujuan dari CV adalah memberikan gambaran umum tentang diri Anda kepada calon pemberi kerja. Tujuannya adalah untuk menarik minat mereka agar ingin mengetahui lebih lanjut tentang Anda. Format CV umumnya lebih formal dan mengikuti struktur yang baku. Definisi portofolio adalah kumpulan karya atau proyek yang telah Anda selesaikan. Ini bisa berupa karya desain, tulisan, coding, atau hasil kerja lainnya yang relevan dengan bidang yang Anda geluti. Tujuan portofolio adalah untuk menunjukkan secara konkret kemampuan dan keterampilan Anda melalui hasil kerja nyata. Ini adalah cara yang efektif untuk membuktikan bahwa Anda memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan. Format portofolio bisa lebih fleksibel dan kreatif. Anda bisa menyajikan portofolio dalam bentuk digital seperti website atau PDF dan fisik seperti buku atau folder. Perkenalkan, saya Nisa Santi Nugraini dengan NIM 24040901131 dari Pendidikan Biologi C. Yang berikutnya ada waktu menggunakan CV atau portofolio. Kapan kita harus menggunakan CV? Hampir semua jenis pekerjaan kita menggunakan CV. CV adalah dokumen dasar yang hampir selalu dibutuhkan saat melamar pekerjaan, baik itu di bidang administrasi, keuangan, pendidikan, atau yang lainnya. Untuk memberikan gambaran umum, CV memberikan gambaran menyeluruh tentang kualifikasi, pengalaman, dan pendidikan. Hal ini adalah cara yang efektif untuk memperkenalkan diri kepada calon pemberi kerja. Saat Anda ingin menekankan pengalaman dan kualifikasi, jika Anda memiliki pengalaman kerja yang relevan dan ingin menyoroti kualifikasi akademik Anda, CV adalah alat yang tepat. Selanjutnya, kapan kita harus menggunakan portofolio? Yang pertama, pekerjaan yang memerlukan kreativitas. Portofolio sangat penting untuk pekerjaan yang menuntut kreativitas dan kemampuan visual seperti desain grafis, arsitektur, fotografi, atau seni rupa. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan teknis. Jika Anda melamar pekerjaan di bidang programming, engineering, atau IT, portofolio yang menampilkan proyek-proyek yang telah
Anda kerjakan akan sangat membantu. Saat Anda ingin menunjukkan hasil kerja nyatanya, portofolio adalah bukti konkret dari kemampuan Anda. Ini lebih baik daripada hanya sekedar menuliskan keterampilan di dalam CV saja. Untuk di industri kreatif, portofolio sering kali menjadi syarat utama dalam proses seleksi. Sekian, terima kasih. Keuntungan dalam membuat CV dan portofolio. Keuntungan CV, standarisasi, memastikan semua CV yang dibuat memiliki format, gaya, dan informasi yang konsisten, sehingga lebih mudah dikelola dan dibaca. Efisiensi waktu, menghemat waktu dalam membuat CV baru karena sebagian besar template dan informasi sudah disiapkan. Lalu ada peningkatan kualitas. Dengan adanya tata cara, CV yang dihasilkan cenderung lebih profesional, terstruktur, dan bebas dari kesalahan. Kemudian ada fokus pada konten. Karyawan dapat lebih fokus pada penyusunan konten CV yang relevan dan menarik. Tentu perlu khawatir tentang format atau tampilan. Kemudian update tata cara memudahkan dalam memperbarui informasi pada CV ketika ada perubahan data pribadi atau pengalaman kerja. Kemudian ada keuntungan portofolio. Yang pertama ada keseragaman. Portofolio yang dibuat oleh berbagai orang dalam organisasi akan memiliki tampilan dan struktur yang sama, sehingga lebih mudah dibandingkan. Kemudian ada peningkatan kualitas. Dengan adanya panduan, portofolio yang dihasilkan cenderung lebih profesional, menarik, dan mudah dipahami. Lalu ada fokus pada hasil karya. Seniman atau desainer dapat lebih fokus pada penyusunan karya yang terbaik mereka, tanpa perlu memikirkan bagaimana cara menyajikannya. Yang terakhir ada kemudahan presentasi. Portofolio yang terstruktur dengan baik akan lebih mudah dipresentasikan kepada klien atau calon pemberi kerja. Perkenalkan, nama saya Nasbah Mirsna Putri dari Rombel PBOC dengan NIM 2404090095. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurmasya dengan NIM akhir 104. Next, struktur CV yang efektif yaitu header, nama lengkap, jabatan yang dicari, kontak, nomor telepon, email, dan LinkedIn. Ringkasan profil, gambaran singkat tentang diri Anda, pengalaman, dan tujuan karir. Pengalaman kerja, sebutkan perusahaan, jabatan, tanggal kerja, dan pencapaian utama. Pendidikan, sebutkan institusi, jurusan, gelar, dan tahun kelulusan. Keahlian, tuliskan keahlian teknis dan soft skill. Next, elemen penting dalam CV. Kata kunci, sesuaikan dengan deskripsi pekerjaan yang dilamar. Kuantifikasi, gunakan angka untuk mengatur pencapaian. Fokus pada relevansi, tujukan bagaimana pengalaman dan keahlian Anda sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan. Bahasa yang jelas dan ringkas, hindari kalimat bertele-tele. Format yang rapi dan profesional, gunakan font yang mudah dibaca dan perhatikan tata letak. Next. Tips menulis CV yang menarik, singkat dan padat. Hindari CV yang terlalu panjang. Fokus pada informasi yang paling relevan dengan pekerjaan yang kamu lamar. Tuliskan pencapaian, bukan hanya tugas, tetapi hasil yang kamu capai. Desain yang bersih dan profesional. Pilih font yang mudah dibaca, hindari warna-warna mencolok, dan gambar yang berlebihan. Periksa ulang, pastikan tidak ada typo atau kesalahan gramatika. Kesalahan sekecil apapun bisa mengurangi kesan profesionalmu. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desvita Ranasari dengan NIM 240409141 dari Pendidikan Biologi Rombel C. Kemudian saya akan melanjutkan yaitu fungsi dan jenis kurikulum fit atau CV. Menurut KWN KPSE tahun 2011 dalam Guide for Job Search, secara garis besar ada dua jenis CV yang terkait dengan pencarian pekerjaan. Yang pertama, ada CV urutan kronologis. CV ini mengedepankan pendidikan dan pengalaman kerja dalam urutan kronologis, baik digunakan untuk tipe pekerjaan yang sama sepanjang karir. Yang dimaksud dengan CV urutan kronologis ini adalah CV yang menyusun informasi pendidikan dan pengalaman kerja secara berurutan dari yang terbaru ke yang terlama. Ini berarti bahwa bagian pendidikan dan pengalaman kerja akan dimulai dengan pengalaman yang paling terkini, memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan karir seorang sepanjang waktu. Karakteristik dari CV urutan kronologis ini yaitu yang pertama, fokus pada pengalaman kerja. CV ini mengedepankan riwayat pekerjaan dan pendidikan seseorang sehingga cocok untuk individu yang memiliki jalur karir yang konsisten dalam bidang yang sama. Kemudian, kelebihan dari CV kronologis ini yaitu memudahkan perekrut
berperan dalam mengevaluasi perkembangan karir. Yang kedua, menyajikan informasi secara sistematis dan mudah dipahami. Kemudian, kekurangan dari CV urutan kronologis ini sendiri yaitu memungkinkan mungkin tidak ideal bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja yang beragam atau ingin beralih ke bidang baru, di mana keterampilan lebih penting daripada pengalaman langsung. Kemudian yang kedua, ada CV berdasarkan keterampilan. Jenis CV ini lebih fokus pada keterampilan dibanding pengalaman kerja. Yang dimaksud dengan CV ini, yaitu CV ini lebih menekankan pada keterampilan dan kemampuan yang dimiliki seorang daripada pengalaman kerja yang telah dijalani. Karakteristik utama yang dialami oleh CV keterampilan ini, yang pertama yaitu fokus pada keterampilan. CV ini menyajikan keterampilan fisik yang dimiliki pelamar, seperti kemampuan teknis, bahasa, atau soft skill. Yang kedua, CV ini sangat cocok untuk fresh graduate dan orang-orang yang ingin berganti pekerjaan ke bidang yang berbeda. CV berdasarkan keterampilan ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama menampilkan potensi dan kemampuan pelamar secara jelas. Yang kedua, memungkinkan pelamar untuk menonjol dalam persaingan, terutama jika memiliki keterampilan unik. Namun, CV berdasarkan keterampilan ini memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu mungkin kurang efektif jika pelamar tidak dapat memberikan bukti konkret dari keterampilan yang diklaim. Terus yang kedua, bisa jadi kurang menarik bagi perusahaan yang lebih mementingkan pengalaman kerja daripada keterampilan. Kemudian selanjutnya, tujuan dari CV sendiri, yang pertama untuk memperoleh profil atau figur pekerja yang sesuai kebutuhan organisasi. Yang kedua, untuk mempermudah proses seleksi awal karena begitu banyaknya pilihan yang melamar. Yang ketiga, untuk bahan referensi lain yang berfungsi untuk mendukung berbagai aktivitas perusahaan seperti kebutuhan pelatihan, basis data SDM, referensi gaji dan kompensasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada contoh CV. Yang pertama yang harus ada di CV yaitu data diri yang meliputi nama, tempat atau tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kota, negara, nomor telepon, dan lain sebagainya. Diusahakan di data diri ini dilengkapi selengkap mungkin yang kalian miliki. Terus selanjutnya ada aktivitas tambahan, bisa dicantumkan hobi. Selanjutnya ada ringkasan profil yang meringkas keahlian yang kalian miliki. Terus yang selanjutnya ada riwayat pendidikan. Yang selanjutnya lagi ada pengalaman kerja. Selanjutnya ada keahlian. Keahlian ini fungsinya untuk mempermudah perusahaan untuk menempatkan kalian di bidang apa, sesuai keahlian yang kalian punya. Terus selanjutnya ada sertifikat. Ini opsional, cuman kalau ditambahin bakal jadi nilai plus. Oke, sekian. Saya Selian Fatmawati, NIM 2404038 dari Pendidikan Fisika B. Peran penting CV. Peran CV dalam proses rekrutmen memiliki peran yang sangat penting dalam proses rekrutmen. Berikut beberapa poin tentang peran CV. Yang pertama, identitas profesional. CV berfungsi sebagai representasi pertama dari seorang kandidat. Ini memberikan gambaran tentang latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan yang dimiliki. Yang kedua, menarik perhatian. CV yang baik dapat menarik perhatian perekrut. Desain yang menarik dan informasi yang relevan dapat membuat CV Anda lebih menonjol dibandingkan dengan kandidat lain. Yang ketiga, menonjolkan keterampilan. Dalam CV, kandidat dapat menyoroti keterampilan dan pencapaian yang relevan dengan posisi yang dilamar, membantu perekrut untuk dengan cepat memahami keahlian yang dimiliki. Yang keempat, alat seleksi awal. CV seringkali digunakan sebagai alat untuk menyaring kandidat. Perekrut biasanya akan mengkaji CV untuk menentukan siapa yang akan diundang untuk wawancara. Yang kelima, menciptakan kesempatan untuk wawancara. CV yang disusun dengan baik dapat membuka peluang bagi kandidat untuk diundang ke tahap wawancara, di mana mereka dapat menjelaskan lebih lanjut tentang pengalaman dan visi mereka. Yang keenam, refleksi profesionalisme. Sebuah CV yang terstruktur dengan baik dan bebas dari kesalahan menunjukkan profesionalisme dan perhatian terhadap detail yang merupakan kualitas penting dalam banyak pekerjaan. Yang ketujuh, komunikasi awal. CV berfungsi sebagai bentuk komunikasi
awal antara kandidat dan perusahaan, memberikan informasi yang diperlukan untuk menilai kesesuaian kandidat dengan budaya dan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, peran portofolio dalam proses rekrutmen. Yang pertama, menunjukkan keterampilan dan kemampuan. Portofolio berfungsi sebagai bukti nyata dari keterampilan dan kemampuan seorang kandidat. Memberikan wawasan langsung tentang apa yang bisa dilakukan oleh kandidat, terutama dalam bidang kreatif seperti desain, penulis, dan seni. Yang kedua, membedakan kandidat. Pasar kerja yang kompetitif, portofolio dapat membantu kandidat menonjol. Portofolio yang menarik dan profesional dapat memberikan kesan yang kuat kepada perekrut, menunjukkan bahwa kandidat memiliki inisiatif dan dedikasi. Yang ketiga, menampilkan pengalaman kerja. Portofolio dapat mencakup proyek-proyek sebelumnya, studi kasus, atau contoh pekerjaan yang relevan. Ini memberi perekrut gambaran yang lebih jelas tentang pengalaman kerja kandidat dan hasil yang telah dicapai. Yang keempat, mencerminkan gaya dan kreativitas. Terutama dalam industri kreatif, portofolio memungkinkan kandidat untuk menunjukkan gaya pribadi dan kreativitas mereka. Ini memberi perekrut pemahaman tentang bagaimana kandidat akan berkontribusi terhadap proyek dan tim. Yang kelima, menjadi alat diskusi dalam wawancara. Portofolio sering digunakan sebagai alat untuk mendiskusikan pengalaman selama wawancara. Perekrut dapat bertanya lebih dalam tentang proyek tertentu yang ditampilkan, memberikan kesempatan bagi kandidat untuk menjelaskan proses dan hasil kerja mereka. Nomor yang keenam, memberikan bukti kualitas. Alih-alih hanya mengandalkan deskripsi CV, portofolio memberi bukti visual atau konkret dari kualitas kerja kandidat. Ini dapat meningkatkan kepercayaan perekrut terhadap kemampuan kandidat. Yang ketujuh, menyampaikan proses kreatif. Dalam banyak kasus, portofolio tidak hanya menunjukkan hasil akhir, tetapi juga proses kreatif yang dilalui kandidat. Ini dapat mencakup sketsa, revisi, atau catatan yang menunjukkan pemikiran dan pendekatan di balik setiap proyek. Selanjutnya, cara membuat portofolio lebih menarik. Yang pertama, desain profesional. Menggunakan tata letak bersih dan konsisten. Proyek relevan menampilkan karya yang sesuai dengan tujuan karir. Cerita proyek menjelaskan tentang tantangan dan solusi yang dibuat. Visual menarik menggunakan gambar berkualitas tinggi. Testimoni menyertakan umpan balik dari klien atau rekan kerja. Menampilkan proses, membagikan sketsa atau proses pengembangan. Optimasi seluler, memastikan tampilan baik di perangkat seluler. Tautan kontak, menyertakan link ke profil media sosial dan kontak. Update rutin, memperbarui dengan proyek terbaru. Format digital, menggunakan platform online seperti Behance dan Dribbble. Adrian Pratama, Prodi Pendidikan Fisika B, NIM 24040 40039. Saya akan memberi contoh portofolio yang menarik. Dalam halaman pertama biasanya dicantumkan judul besar, bertuliskan portofolio dengan tahun pembuatan. Dalam contoh ini tahun pembuatannya adalah 2024. Dan diberi nama pemilik portofolio beserta deskripsi singkat mengenai isi dari portofolio tersebut, beserta foto dari pemilik portofolio. Di halaman berikutnya ada deskripsi singkat mengenai diri pemilik portofolio. Dalam contoh ini dituliskan sebagai saya seorang mahasiswa desain visual dengan minat kuat dalam industri kreatif. Nah, deskripsi singkat ini hendaknya berkaitan dan relevan dengan proyek yang terdapat dalam portofolio berikutnya. Nah, ini ada contoh dari proyek pemilik portofolio, yaitu proyek produksi studio TV. Setelah judul, di sini dicantumkan pula contoh dan bukti dokumentasi mengikuti proyek tersebut. Dan diberi deskripsi singkat mengenai tujuan produksi proyek tersebut beserta sebagai apa pemilik portofolio berperan dalam proyek tersebut. Selanjutnya ada testimoni dari klien, biasanya diberi 2 testimoni. Yang pertama dari pihak produksi proyek tersebut dan dari pihak rekan kerja dari pemilik portofolio. Di contoh ini terdapat
Budi Hartono sebagai Direktur Produksi TV dengan kutipannya lengkap beserta testimoni juga beserta kutipan dari Siti Mirza sebagai penulis skenario TV yaitu rekan kerja dari pemilik portofolio. Perkenalkan, nama saya Aji Arifian dengan NIM 2404050034 dari Prodi Fisika. Melanjutkan contoh portofolio yang menarik yaitu terdapat desain buku. Dalam proyek ini bertujuan untuk mendesain buku untuk mengisahkan pengalaman perjalanan seorang penulis ke berbagai tempat di Indonesia. Sebagai contoh, desain buku akan mencakup elemen visual yang mencerminkan keindahan dan keragaman budaya Indonesia. Dalam proyek ini berperan sebagai ilustrator visual seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu untuk portofolio yang menarik terdapat testimoni klien. Sebagai contoh di sini ada Jamba Mustika sebagai penulis buku yang berisi bekerja dengan Bambang Nasgor sebagai ilustrator adalah pengalaman yang luar biasa. Ia berhasil menangkap esensi cerita saya dengan ilustrasi yang sangat hidup dan penuh detail. Setiap gambar seolah bercerita sendiri, menambah dimensi pada narasi, hasilnya membuat buku ini benar-benar istimewa. Yang kedua, contohnya yaitu Rudy Anarki, desainer grafis, yang berisi kolaborasi dengan Bambang Nasgor. Dalam proyek desain buku ini sangat menyenangkan, keterampilannya dalam menggambarkan karakter dan suasana benar-benar menginspirasi. Ia selalu terbuka terhadap umpan balik dan berkomitmen untuk mencapai hasil terbaik. Ilustrasi yang dihasilkan menambah nilai visual yang signifikan bagi buku ini. Yang selanjutnya untuk contoh portofolio yang menarik terdapat kontak yaitu nomor telepon, email, dan juga terdapat alamat. Yang selanjutnya, portofolio yang menarik juga terdapat ucapan terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gani Dwi Amalia Hirya dengan NIM 2404090134 dari Prodi Pendidikan Biologi C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesalahan umum dalam membuat CV dan portofolio. Yang pertama ada tulisan yang terlalu panjang dan bertele-tele. Penggunaan kalimat panjang yang membuat informasi sulit dipahami dapat mengurangi daya tarik CV. Sebaiknya fokus pada ringkasan yang jelas dan langsung ke poin. Yang kedua, desain yang terlalu ramai dan tidak profesional. Desain yang berlebihan dengan banyak warna atau elemen gratis dapat mengalihkan perhatian dari informasi penting. Yang ketiga, informasi yang tidak relevan. Menyertakan pengalaman atau keterampilan yang tidak berhubungan dengan posisi yang dilamar dapat membuat CV terlihat kurang terfokus. Yang keempat, kesalahan tata bahasa dan ejaan. Kesalahan ini dapat memberikan kesan kurang profesional dan mengurangi kredibilitas. Selanjutnya ada cara menyesuaikan CV dan portofolio untuk setiap lamaran kerja. Yang pertama ada analisis deskripsi pekerjaan. Bacalah deskripsi pekerjaan dengan teliti untuk memahami kualifikasi dan keterampilan yang dicari oleh perusahaan. Yang kedua, highlight keterampilan dan pengalamannya relevan. Sesuaikan bagian pengalaman dan keterampilan di CV dan portofolio untuk menonjolkan hal-hal yang paling sesuai dengan posisi yang dilamar. Yang ketiga, sesuaikan bahasa dan gaya penulisan. Gunakan istilah dan frasa yang terdapat dalam deskripsi pekerjaan. Yang keempat, bangun jaringan profesional. Jalin hubungan dengan profesional di bidang yang sama. Yang kelima, manfaat media sosial untuk mempromosikan diri. Gunakan platform seperti LinkedIn untuk membagikan pencapaian artikel dan proyek yang relevan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vira Anggraini, NIM 2404091127. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Ada beberapa ringkasan poin penting. Yang pertama yaitu CV dan portofolio sebagai alat penting. CV dan portofolio adalah dokumen yang sangat penting dalam proses perencanaan. CV berfungsi sebagai ringkasan dari pengalaman pendidikan dan keterampilan Anda, sementara menunjukkan contoh konkret dari pekerjaan yang telah Anda lakukan. Keduanya memberikan
gagasan menyeluruh tentang kualifikasi Anda kepada perekrut dan merupakan langkah awal dalam menarik perhatian mereka. Yang poin kedua yaitu buatlah yang menarik dan relevan. Untuk berhasil, pastikan bahwa CV dan portofolio Anda tidak hanya informatif, tapi juga menarik secara visual. Gunakan desain yang bersih dan profesional, serta format yang mudah dibaca. Gunakan bahasa yang jelas dan ringkas untuk menjelaskan pengalaman dan keterampilan Anda. Pastikan juga bahwa semua informasi yang disajikan relevan dengan posisi yang Anda lamar, sehingga perekrut dapat dengan mudah melihat mengapa Anda adalah kandidat yang tepat. Yang ketiga adalah hindari kesalahan umum. Kesalahan dalam CV dan portofolio dapat merugikan peluang Anda. Beberapa kesalahan yang perlu dihindari termasuk tulisan yang terlalu panjang dan bertele-tele. Perekrut sering tidak memiliki waktu membaca dokumen yang panjang. Pastikan untuk menyampaikan informasi dengan jelas. Desain yang terlalu ramai dan tidak profesional. Desain yang berlebihan dapat mengalihkan perhatian dari isi. Pilih desain yang sederhana dan fokus pada konten. Informasi yang tidak relevan. Hanya sertakan informasi yang relevan dengan pekerjaan yang Anda lamar. Pengalaman yang tidak terkait dapat membuat CV Anda terlihat kurang fokus. Yang terakhir ada kesalahan tata bahasa dan ejaan. Kesalahan ini dapat menciptakan kesan kurang profesional. Luangkan waktu untuk memeriksa dan proofreading dokumen Anda. Poin yang keempat yaitu sesuaikan dengan setiap lamaran kerja. Setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan budaya yang berbeda. Karena itu penting untuk menyesuaikan CV dan portofolio Anda untuk setiap lamaran kerja. Perhatikan deskripsi pekerjaan dan identifikasi kata kunci atau keterampilan yang dicari. Sesuaikan pengalaman dan keterampilan yang Anda soroti agar relevan dengan posisi tersebut. Ini menunjukkan bahwa Anda telah melakukan riset dan benar-benar tertarik pada posisi yang dilamar. Berikut ada referensi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.